Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para ujad, para asatidzah, Muhtaram Bapak Haji Syarif, Muhtaram Bapak Haji Fuad, Muhtaram Ustaz Mamat, Muhtaram Ustaz Hasbullah. Dan alhamdulillah pada malam ini kedatangan guru kita yang baru saja sampai dari Mesir, Muhtaram Ustaz Silmi Aziz LCMA, mendoakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tugas akhirnya dipermudah dan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dapat menimba ilmu dan mengambil keberkahan dari beliau. Amin. Allahumma amin. Dan kita berharap semoga berkumpulnya kita pada malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita semua, mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita. Semoga segala permasalahan kita dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan kita diganti dengan kemudahan, melimpahi kita rezeki yang barokah, dan semoga majlis kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai tahlil kita, lebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk wali kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah terdahulu kita. Al-Fatihah dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh bin Salman bin Syekh Sulaiman Al-Nuri, Syekh Muhammad bin Ali bin Salman bin Saleh bin Husain Hamid, Al-Habib Bakar Gresik, Syekh Bakar Besar, Syekh Bakar Jalani, Jamil Auliya Allah Al-Amjad Al-Awlad, Syekh Wajib Syarif, Jamil Abatin Al-Mahatin Al-Jadina, wa khusus al-Masjid Masjid Haji Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah belakangan ini begitu subur pemahaman sesat, ajaran yang menyimpang, sepertinya tidak ada habisnya. Baru saja selesai pemahaman yang sesat, kemudian ramai muncul lagi ajaran yang sesat. Dan baru-baru ini mulai marak lagi nikah beda agama. Padahal sudah jelas fatwa MUI menyatakan bahwasannya pernikahan beda agama itu diharamkan, bahkan tidak diakui oleh negara. Dan tidak hanya itu, Bahsul Masail NU juga, Bahsul Masail NU juga melarang pernikahan beda agama. Dan tidak hanya itu, Muhammadiyah juga hasil daripada perkumpulan mereka juga melarang pernikahan beda agama. Belakangan ini mulai dimarakkan lagi
nikah beda agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tankihul musyrikat hatta yu'min." Janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka semua beriman, sehingga mereka semua masuk ke dalam agama Islam. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabat sepuluh. Ketahuilah budak wanita beriman meskipun dia hitam legam, ya. Wal amatul mu'minatun, budak beriman, budak wanita beriman meskipun hitam legam, itu khairun, itu lebih baik dibanding wanita musyrik meskipun putih, cantik, menarik tapi tidak beriman. Walau ajabat sekum, meskipun wanita tersebut sangat cantik, menarik, ketahuilah wanita beriman jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding wanita kafir. Dan Allah melanjutkan ayatnya, wala tulqihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian semua menikahi lelaki-lelaki musyrik sehingga lelaki-lelaki musyrik tersebut beriman kepada Allah. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ketahuilah seorang budak lelaki beriman itu lebih baik dibanding lelaki musyrik meskipun tampan, gagah dan sangat perkasa. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar. Karena orang-orang kafir, pasangan-pasangan kafir itu akan menyeret kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi'idnih. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita ke dalam surga dan ke dalam ampunannya. Ya, jadi sudah jelas. Di sini ayatnya sudah jelas dan juga semua ulama sudah ijma, sudah sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat bahwasanya haram pernikahan beda agama. Nah, sekarang ini masih ngotot ya, masih ngotot mencari celah bagaimana pernikahan beda agama agar sah. Ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan itu fatwa dari Iftah Mesir, ya, sudah disebutkan la yajuzu lil muslimati an tatazawwaja min ghairil muslimin mutlaqan. Jadi mutlak tidak diperbolehkan wanita muslimah menikahi lelaki non muslim. Secara mutlak tidak boleh. Wa in tamma mithlu hada faz-zawaju batilun. Kalau tetap ngotot kan udah dilarang, sudah diharamkan, tetap ngotot, tetap nikah, maka pernikahannya menjadi batil. Wal mu'asyaratu bainahuma minaz zina al-muharram syar'an. Dan seandainya mereka kumpul suami istri, maka kumpulnya itu dianggap zina di dalam syariat. Jadi zina terus. Dan yang menghalalkan, yang membolehkan, maka dia terus-menerus menanggung dosanya sampai kapan? Ya, sebanyak orang yang melakukan pernikahan beda agama. Ya, ini sangat serem nih. Ya, dosanya sangat serem. Ini yang membolehkan pernikahan beda agama, dia bilang apa? Enggak ada itu dalam Al-Quran larangan menikah dengan ahlul kitab. Tidak ada dalam Al-Quran larangan menikah dengan ahlul kitab. Nah, ketahuilah, ini ahlul kitab sekarang udah gak ada. Ya. Jadi sekarang sudah tidak ada ahlul kitab. Orang kitabnya sudah tercampur dengan karya-karya manusia. Sudah tidak ada yang murni lagi. Nah, dan perlu diketahui al-aslu fil abdai at-tahrim. Ya, asal perkara di dalam hubungan suami istri itu haram. Jadi asalnya itu haram, ini nggak sembarangan. Ini masalah pernikahan, ini masalah yang paling serius. Ya, tidak sembarangan. Itu para habaib, mereka dalam masalah yang lainnya mereka memudahkan. Tapi urusan pernikahan
mereka sangat memberatkan. Kenapa? Karena al-aslu fil abdhi at-tahrim. Bahkan guru kami Al-Habib Hamid Najib bin Sa'ud bin Salim, beliau tidak mau mengakadkan nikah apabila sang pengantinnya ini disandingkan dengan wanitanya. Kan belum halal. Karena kan pas mau akad disandingkan satu kerudung, kan belum halal, nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh seperti itu. Nah, sedangkan saksi nikah itu semua harus adil. Ketika saksi nikah melihat kan perbuatan munkar ini, laki sama perempuan disandingkan, belum halal, munkar apa tidak? Munkar. Nah, saksinya diam semua, jatuh keadilannya. Keadilannya menjadi jatuh dan pernikahannya itu akan menjadi tidak sempurna. Sehingga banyak sekali keturunan-keturunan yang tidak peduli terhadap agama. Ya. Dan tidak hanya itu, ini baru-baru ini juga, ini ada seorang doktor dipanggil Buya, masih muda. Yang saya sebut namanya Buya Rozi. Ini kan lagi viral. Ini penting untuk saya sampaikan karena belakangan ini banyak sekali kesalahan-kesalahan, penyimpangan dari beliau yang sangat fatal. Dan ini sangat perlu untuk diluruskan. Kenapa? Karena hampir semua kita megang handphone. Hampir kita semua megang handphone. Kita punya YouTube, kita punya Facebook. Terkadang secara tidak sengaja, ya ceramah-ceramah itu bermunculan. Nah, baru-baru ini dia berkata, nanti di akhir zaman itu Nabi besar Muhammad SAW akan menghalalkan, bahasa dia, akan menghalalkan satu lelaki menikah dengan 50 wanita. Ya, jadi kata beliau, nanti di akhir zaman Nabi besar Muhammad SAW itu akan menghalalkan satu lelaki menikah dengan 50 wanita. Padahal sama-sama kita ketahui bahwasanya lelaki selain Nabi besar Muhammad SAW, ya kita semua umat Nabi besar Muhammad menikah batasnya berapa? 4. Ya, batasnya 4, nggak boleh lebih dari 4. Jadi dia berkata, nanti di akhir zaman itu Nabi besar Muhammad menghalalkan satu lelaki menikah dengan 50 wanita. Ya, apa dalilnya? Dalilnya ialah hadis Nabi besar Muhammad SAW, inna min asratis sa'at an yurfa'al ilmu. Sesungguhnya di antara tanda-tanda datangnya kiamat, yang pertama an yurfa'al ilmu. Nanti ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, innallaha la yatazul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu sekaligus. Ya, innallaha la yatazul ilma intiza'an bimautil ulama. Innallaha la yatazul ilma intiza'an walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu sekaligus. Dicabut dari pemikiran ulama enggak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu dari mana? Dari wafatnya ulama. Dengan wafatnya ulama, maka apa? Ilmu yang dimiliki oleh ulama tersebut ikut hilang. Seandainya di kampung Cilumuk sini ada kiai yang ahli dalam mawarith, kemudian tiba-tiba meninggal, berarti ilmu waris hilang di kampung Cilumuk. Seandainya ada di kampung Cilumuk ada kiai, ada ulama yang ahli tafsir satu-satunya, kemudian wafat, berarti ilmu tafsir di kampung tersebut hilang. Nah, hatta idza lam yulqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga jika nanti sudah tidak ada lagi ulama, maka ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ya, dikarenakan banyak ulama yang sesungguhnya banyak yang wafat, akhirnya ini masyarakat awam mengangkat orang
orang bodoh sebagai ulama, mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin. Fasuilu, lalu ditanya. Ketika ditanya mengenai agama fa'aftau, dia berfatwa bighairi ilmin, tapi fatwanya tanpa ilmu. Fadallu, dia sesat, wa adallu, dan juga menyesat. Jadi di antara tanda-tanda kiamat nanti akan diangkat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakthurul jahlu, banyak yang bodoh, banyak yang enggak ngerti masalah agama. Kan udah rame ya. Di medsos sudah rame, ada anak SMA sedang kumpul ditanya berapa rukun iman, berapa rukun Islam, kalian tahu? Dan sekarang udah rame juga lulusan MTS, lulusan aliyah tapi nggak bisa baca Al-Quran. Kalau lulusan MTS, lulusan aliyah nggak bisa baca Quran, lalu gimana? Lulusan sekolah-sekolah umum lainnya. Ya. Jadi Nabi Muhammad bersabda nanti di akhir zaman akan menyebar kebodohan. Wa yakthuruz zina, akan banyak perzinaan. Ya. Sekarang hampir anak-anak sekolah itu sudah tidak perawan, banyak anak sekolah yang sudah tidak perawan. Yakthuruz zina, banyak perzinaan. Wa yakthurul khamri, dan akan banyak yang minum khamr. Ini terbukti atau tidak? Ya, minum khamr udah banyak, perzinaan udah banyak. Wa yakillar rijal wa yakthurun nisa, nanti jumlah laki-laki sedikit, yang banyak adalah wanita. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sehingga 50 wanita yang mengurusi ada satu lelaki. Nah, ini Buya Razi ini menggunakan hadis ini. Jadi nanti termasuk tanda-tanda kiamat. Nanti kata dia, ya, satu lelaki ini menikahi 50 wanita. Padahal di hadisnya nggak ada kata-kata menikahi. Ya, kata-kata apa? Hatta yakuna bi khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sehingga 50 wanita yang ngurusin satu lelaki. Tidak ada kata-kata nikah di sini. Dan tidak ada, Nabi Muhammad bersabda halal satu lelaki menikahi 50 wanita. Adapun ngurusin 50 wanita yang nggak harus dinikahi. Ada ketua yayasan duafa, ya, mengumpulkan janda-janda. Emang harus dinikahi semua? Enggak, ya, tidak harus nikah. Jadi di sini al-qayyim ay man yaqumu bi amrihinna. Ya, jadi maksud al-qayyim di sini adalah orang yang mengurusi kebutuhan para perempuan itu. Jadi ini salah paham. Ya, ini bukan menikah. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi, beliau berpendapat, yang mana pendapat Imam Qurtubi ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qala Qurtubi fi tadhkirah yuhtamalu an yurada bil qayyim man yaqumu alaihinna sawa'un kunna mawdu'at am la. Ya, berkata Al-Imam Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah, yang dimaksud mengurusi satu lelaki, mengurusi 50 wanita, ini ada dua kemungkinan. Ya, bisa jadi disetubuhi atau bisa jadi tidak disetubuhi. Ya, jadi ngurusin ini bisa jadi disetubuhi dan bisa jadi tidak disetubuhi. Kemudian wa yutamalu an yakuna dzalika yaqau fi zaman alladzi la yabqa fihi man yaqulu Allah. Fayatazawwajul wahidu bi ghairi adadin jahlan bil hukmi syar'i. Ya, dan bisa jadi yang dimaksud hadis ini adalah nanti di akhir zaman orang-orang udah nggak ada lagi yang berkata Allah. Bayangin, nanti di akhir zaman tidak ada lagi orang yang berkata Allah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat melainkan apabila nanti di dunia ini tidak ada lagi yang berkata Allah. Bayangin.
Udah ada lagi yang nyebut Allah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ini ada lelaki sepuh, kakek-kakek tua menyebut Allah. Ditanya anak muda, kakek, mengapa engkau menyebut Allah? Siapa itu Allah? Apa kata kakek-kakek ini? Enggak tahu. Saya enggak tahu siapa itu Allah. Cuman saya pernah dengar orang tua saya menyebut Allah. Saking parahnya itu zaman, ya, sehingga tidak lagi orang yang berkata Allah. Bayangin, Allah saja tak kenal, apalagi hukum syariat. Jadi saking nggak ngertinya hukum syariat, ada satu lelaki menikah dengan 50 wanita atau berzina dengan 50 wanita. Nah, di sini bukan berarti halal. Ya, di sini bukan berarti halal, karena tidak ada kata-kata Nabi besar Muhammad menghalalkan bahwasanya nanti satu laki-laki halal menikah dengan 50 wanita. Jadi nanti di akhir zaman dikarenakan sudah tidak mengerti syariat sehingga banyak perzinahan, ya, berzina dengan puluhan wanita. Nah, di sini tidak ada kata-kata halal. Jadi apa? Ini sangat berbahaya sekali. Dan tidak hanya itu, ya, dia juga berkata, ini kita semua harus tahu nama roh kita. Ya, ini kalau kita nggak tahu nama roh kita, maka nanti di akhirat di padang mahsyar kita nggak dapat syafaat. Ini ngaco lagi. Ya, nama kita ini nama yang dikasih orang tua, karena dia nanti nggak berlaku di akhirat. Yang berlaku ada nama roh. Kalau kita nggak tahu nama roh, maka nanti nggak dapat syafaat di yaumil mahsyar. Ini kata-kata nggak berlaku di akhirat, ini bertentangan dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian semua nanti di hari kiamat itu akan dipanggil dengan apa? Dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwasanya nama kita berlaku di akhirat. Bahkan bukan hanya nama kita saja, nama bapak kita juga disebut. Apa kata Nabi? Fa ahsinu asma'akum. Perbaguslah nama-nama kalian. Ya, suruh berbagus. Jadi kalau kata dia, nama kita nanti nama yang dikasih orang tua nggak berlaku di akhirat, ini bertentangan dengan hadis ini. Terus kata-kata kalau nanti nggak tahu nama rohnya, itu nggak akan dapat syafaat di yaumil mahsyar. Ini riwayat dari mana? Syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi harus tahu nama roh. Kan pernah saya sampaikan, ya, hadis tentang syafaatul udmah. Ya, syafaatul udmah, yang mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dikumpulkan menjadi satu, dan matahari hanya satu jengkal. Nah, semua itu kepanasan. Semua kepanasan akhirnya datang ke Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi idhabu ila goyi. Ini nggak saya ulang lagi karena baru-baru ini saya sampaikan. Jadi intinya semua minta syafaat kepada para nabi angkat tangan, hingga akhirnya datang kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang kepada Nabi besar Muhammad, analah, ya aku yang akan mensyafaati kalian. Akhirnya apa? Itu semua manusia daripada mahsyar baru dengan sebab syafaat Nabi digiring ke yaumil hisab. Dan itu bukan hanya orang beriman, orang kafir pun dapat syafaat. Ya, itu namanya syafaatul udmah. Dan itu hanya dimiliki oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan gak dimiliki oleh nabi-nabi lainnya. Jadi gak ada tuh harus syarat punya, harus tahu nama roh kita. Nah, ini ngawur ini. Ya, ini saya gak dapat. Nanti saya juga akan diskusi dengan Ustaz Silvi Aziz, yang mungkin beliau menemukan kitabnya, cuma saya nggak nemuin kitabnya. Nemuin Pak? Iya, kita nggak nemuin yang begini-begini. Nabi menghalalkan satu lelaki menikahi 50 wanita. Tahu nama kita nggak berlaku nanti di yaumil kiamat, harus tahu nama rohnya. Dan tidak hanya itu,
nanti itu di pada masa yang bisa memberi syafaat itu Nabi besar Muhammad dan Qutbul Ghaus. Qutbul Ghaus di akhir zaman kata Imam Mahdi. Jadi nanti Imam Mahdi, Qutbul Ghaus dengan Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat di yaumil mahsyar. Nah, ini nggak ada keterangan seperti itu. Ya, jangankan Imam Mahdi, nabi-nabi yang lainnya itu nggak bisa kasih syafaat di yaumil mahsyar, hanya syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar. Ya, jadi penting ini saya sampaikan. Kenapa? Ya, dikarenakan ini sudah viral dan hampir kita semua memegang handphone. Kenapa kok perlu saya sampaikan? Karena masalah ini sangat fatal. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Ya, ada lagi beliau mengutip nama Habib Umar, akhirnya oleh alumni Habib Umar itu disangka. Ya, Al-Fatihah. Iya. Amin.